Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Pak Nur Sabdi SPD, Guru Bidang Studi Geografi SMA Islam Anijam Medan. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan tetap semangat ya meskipun belajar dari rumah. Nah anak-anak, hari ini kita belajar geografi. Jadi geografi itu sangat menyenangkan dan pastinya mudah dipahami. Nah karena berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari di permukaan bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Siswa-siswi SMA Islam Anijam. Semoga tetap semangat ya meskipun belajar dari rumah. Nah, kali ini kita belajar geografi di awal semester genap. Adapun tentang pembahasan kita ini adalah tentang dinamika litosfer ya. Nah, pembahasan kali ini di dinamika litosfer yang pertama itu adalah struktur lapisan bumi. Jadi kita akan membahas tentang struktur isi-isi dari bumi tersebut ya kan. Nah ini adalah pembelajaran yang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan waktu kita di semester ganjil, tetapi ini adalah pengulangan utama untuk masuk ke jenjang yang lebih dalam lagi. Maka struktur lapisan bumi masih menjadi pemaparan di bab pertama ini. Oke. Nah, baiklah anak-anak, kalau kemarin ya kan kita sudah mengetahui bahwa sepakat bumi memiliki 3 lapisan ya. Nah, taubanya seperti telur ya kan. Telur kulitnya itu adalah lapisan tempat kita tinggal ya kan. Yang warna putih itu adalah mantel ya, mantel bumi, dan dia itu paling tebal. Nah, kuningnya itu adalah inti bumi. Nah, jadi ibaratnya seperti itu, ya kan? Nah, jika kita lihat di sini, ya, ini adalah lapisan litosfer. Litosfernya, ini tempat kita tinggal. Ini adalah litosfer. Jadi litosfer itu terdiri dari daratan sama lautan. Ya kan di situ. Nah, nanti ternyata di dalam kita ini, di dalam tanah ujungnya itu masih terdapat lagi yang namanya lapisan bumi, ya kan? Nah, ini adalah lapisan yang paling tebal. Nah, seperti itu ya. Kalau yang tadi, ya kan, yang ini litosfer yang ada daratan sama lautan, ini hanya sekitar 60 km saja tebalnya. Berbeda dengan yang ini, bagian lapisan yang ini pertama, ini lapisan yang kedua. Ini disebut nanti namanya mantel. Ya, mantel. Jadi mantel ini itu dianya merupakan ya lapisan 1 tadi, ini lapisan 2 yang disebut namanya mantel bumi, dan dia itu merupakan lapisan yang paling tebal di antara ketiga ini ya kan, itu mencapai sekitar 2900 km tebalnya. Nah, di sini itu ada tempat bagian magma ya kan, tempat situ bagian perbatasan lempeng itu. Dan yang ketiga ini adalah bagian yang ketiga dari si bumi, disebut namanya inti. Jadi inti bumi ini sangat panas ya. Jadi permukaan bumi itu semakin ke dalam itu semakin panas ya kan, bisa mencapai 6000 derajat Celcius ya kan. Nah, luar biasa semakin panasnya, dan biasanya itu banyak sekali namanya cairan panas yang berupa magma yang di antara lapisan 2 dan lapisan ketiga seperti itu ya. Nah, dan yang paling stabil suhunya itu adalah yang nomor 1, litosfer. Makanya kita tinggalnya di lapisan yang pertama itu kan, karena dia sudah berasosiasi dengan oksigen, berasosiasi dengan atmosfer gitu kan, jadi mempengaruhi daya dukung untuk tempat tinggal makhluk hidup. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah pembahasannya di slide ini gitu kan. Nah, selanjutnya ini kita ada istilah dengan istilah kerak bumi. Kerak bumi atau crust, atau lebih dikenal juga dengan litosfer. Jadi kerak bumi itu dia terdiri dari 2 bagian
ya. Yang pertama tadi itu adalah lapisan daratannya, ya kan, daratan. Nah, daratan, baru ini ada lautannya. Nanti disebut kerak benua itu untuk daratan, baru kerak samudera itu untuk lautannya, ya kan. Nah, tebal lapisan kerak bumi mencapai 70 km atau 60 ya, 60 atau 70 gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi lapisan ini adalah sebagai lapisan tempat tinggal makhluk hidup, ya kan? Ya, iya benar, karena manusia, hewan dan tumbuhan di sini bisa hidup. Kalau di bawah sudah terlalu panas maka kita tidak bisa hidup. Dan suhunya bisa mencapai 1100 derajat Celcius di bawah kerak bumi ya. Jadi 1100. Jadi intinya semakin ke dalam permukaan bumi itu semakin panas gitu. Lapisan kerak bumi dan bagian di bawahnya hingga ke dalam 100 km dinamakan litosfer ya. Dari bumi yang kita pijak sampai ke bawah 100 km gitu kan, atau 60 70 itu dinamakan litosfer. Nah, itu dia. Oke, selanjutnya kita masuk ke slide selanjutnya, itu adalah litosfer ya. Litosfer itu adalah kulit terluar dari planet kita ya, bumi. Tadi kan ada 3 lapisan. Yang paling dalam namanya inti bumi, yang kedua mantel bumi, yang nomor 1 itu adalah litosfer ya. Kalau orang biologi bilang biosfer. Litosfer itu dari daratan tempat makhluk hidup sampai ke dalamnya ya, sampai ke dalamnya sekitar 60-70 km, 100 km, itu namanya litosfer. Tapi kalau nanti ada pembahasan yang hanya mencakup makhluk hidupnya saja, itu namanya biosfer. Tidak ikut di dalam tanah sampai dengan sekian kilometer, itu nggak ikut kalau biosfer. Biosfer hanya fokus pada yang namanya makhluk hidupnya saja. Yang kedua, litosfer memiliki tebal kira-kira 100 km gitu kan. Nah, bisa 60 sampai dengan 100 gitulah. Litosfer memiliki kemampuan menahan beban permukaan bumi, gunung api. Iya, karena terdiri dari namanya batuan yang sangat keras di bawah tanah gitu ya. Oke, tadi seperti Bapak bilang, jelaskan akan ada kerak litosfer samudera dan benua. Benua daratan, samudera itu adalah lautannya. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia. Jadi sebenarnya di sini ada 2 namanya pemandangan option, antara yang satu yang dengan yang kedua. Kalau kita ketahui bahwa bentuk bumi itu adalah bulat, tetapi bisa kita analogikakan itu seperti ini ya kan, seperti kue lapis gitu kan, berlapis-lapis. Jadi kalau yang berwarna inti bumi ya kan, ini kan sini warnanya abu-abu. Nah, ini batasnya abu-abu, ini adalah inti ya kan. Nah, itu dia inti bumi dalam dan inti bumi luar. Nah, di sini ada istilah mantel ya, mantel bumi. Sini ada warna kuning, maka di sini difokuskan dengan warna kuning, berarti itu adalah mantel ya kan. Nah, di sini adalah selanjutnya ada warna orange. Nah, ini orange itu adalah tentang litosfernya gitu kan. Nah, di atas ini sudah tempat tinggal makhluk hidup, manusia, hewan dan tumbuhan ya. Nah, seperti itu dia. Nah, nanti ada kerak samudera dan kerak benua. Jadi kalau kerak samudera itu bisa lebih luas ya kan, Samudra Pasifik, Hindia, baru ada Atlantik dan Arktik gitu ya. Kalau benua nanti ada Asia, Afrika, Amerika, Eropa gitu kan, Australia, termasuk ke dalam kerak samudera dan kerak benua seperti itu. Nah, ini dia, kita lanjutkan ya. Nanti di sini ada kerak samudera dan kerak benua. Ya, jadi di sini kita bisa lihat dalam gambar ya kan. Ini ada continental crust. Continental ini berarti daratan, berarti ini benuanya. Ya kan, benua itu yang bersinggungan dengan daratannya. Ya kan? Nah, nanti di sini ada oceanic crust. Ya, oceanic crust yang ini nih. Nah, ini oceanic crust. Nanti di sini oceanic crust itu berarti samudranya ya. Bisa dia lebih tipis daripada yang si daratannya kan lebih tebal, yang ini lebih tipis. Nah, di sini yang bawah-bawah ini itu adalah lempengnya ya, lempeng jadi bergerak. Jadi kalau lempeng ini bergerak,
nanti bisa mengakibatkan gempa bumi, gunung meletus seperti ini nanti dampaknya. Nah seperti ini, nah seperti ini nanti bisa berdampak ya, seperti ini ya. Nanti di sini bisa terjadi gempa, kan terjadi gempa. Nah nanti juga di sini ya kan, karena si lempeng tadi bergerak ya kan arah gerakannya ke sini, yang satu pergerakannya ke sini, maka nanti akan menyebabkan celahan. Inilah celahan ya kan. Nanti magma yang dari bawah itu nanti bisa ke atas ya kan, bisa menciptakan di sini gunung baru ataupun pulau. Nah seperti itu ya. Nah itu adalah salah satu contoh dari fenomena bumi di dalam ya. Nah selanjutnya nanti ada namanya selimut atau mantel bumi. Jadi mantel bumi ini itu di sini adalah tempat pergerakan lempengnya di sini. Nah, sini pergerakan lempeng. Apakah dianya searah? Kalau searah seperti ini lempengnya, berarti sih nanti terjadi getaran gempa. Atau dia menjauh, yang satu ke sana, yang ke sana. Nanti di sini ada longsoran. Longsorannya akan membentuk palung yang laut yang tajam. Atau nanti dia berpapasan, satu ke sana, satu ke sini. Nanti di sini jurang di permukaan bumi. Ya kan, jadi ini sangat panas. Jadi kenapa batuan yang besar itu bisanya dianya bergerak, karena ada tekanan panas dari dalam bumi gitu kan. Nah kalau banyak kamu masak air gitu kan, tadinya awalnya itu ditutup ya kan, airnya tenang, tapi lantaran dapat panas airnya menguap dan berriak, dan akhirnya bisa saja penutup dari si apa tadi ya, dandang itu bisa terlepas ataupun karena sakit panas. Lah begitu juga dengan bumi. Nah inti bumi itu adalah inti yang paling dalam, jadi itu terdiri dari material cair ya. Cairan itu berupa seperti magma ya kan. Nah semakin ke dalam inti bumi itu semakin panas ya kan, makanya bisa mencapai sekitar 6.000 derajat Celcius seperti itu ya. Nah itu dia. Oke, sekianlah pembahasan dari Bapak. Sekian dan terima kasih ya kan. Nah tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Sampai jumpa di pertemuan pembelajaran geografi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share. SMA Islam Anijam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.